Halo lagi teman-teman, kenalan lagi yuk. Namaku Elizabeth Irene Boruluman Tobing, NIM 2302019191200015, kelas Teknologi Pangan A. Aku dari kelompok 6 dengan asisten Kak Jihan Fahira. Pada video kali ini, aku mau bahas tentang susu dan produk olahannya. Susu merupakan bahan pangan yang berasal dari hewan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi, seperti protein, lemak, mineral, dan vitamin. Karena kandungan protein, lipida, glukosa, mineral, dan vitamin yang tinggi, maka mikrobah mudah berkembang biak. Susu tidak mampu bertahan lama dalam suhu ruang. Jika dibiarkan lebih dari 6 jam, maka kualitas susu akan menurun. Sehingga solusinya adalah dengan pengolahan dan pengawetan. Dengan pengolahan dan pengawetan, maka akan muncul produk baru seperti contohnya Danke. Nah, Danke merupakan produk olahan susu yang diolah secara tradisional yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Berdasarkan bahan pembuatnya, Danke dapat dibedakan menjadi Danke susu sapi dan Danke susu kerbau. Karena tingginya permintaan akan Danke dan terbatasnya produksi susu kerbau, maka susu sapi dijadikan alternatif. Danke merupakan produk keju lunak yang diproduksi dengan cara susu dipanaskan pada api kecil hingga mendidih, lalu ditambahkan koagulan berupa getah pepaya sehingga membentuk gumpalan. Karena kali ini kita akan membahas Danke, yuk kita lihat apa aja bahan, alat, dan proses pembuatan Danke berikut ini. Bahan-bahan yang kita perlukan ada garam, ada pepaya muda untuk diambil getahnya, ada susu sapi segar, sedangkan alat yang digunakan ada pengaduk dari kayu, panci, batok kelapa, dan daun pisang sebagai kemasannya. Hal pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan getah pepaya dengan cara mengorek-ngorek buahnya hingga mengeluarkan getah. Pengambilan getah pepaya dapat dibantu dengan air putih dan mengupas kulitnya. Selanjutnya kita tuang 1 liter susu ke dalam panci yang telah dipanaskan dengan api kecil. Setelah selesai diaduk-aduk sebentar, selanjutnya ditambahkan getah pepaya. Pengambilan getah pepaya yang dibantu dengan air putih, maka harus disaring terlebih dahulu agar kulit buahnya tidak masuk ke dalam susu. Jangan lupa setiap penambahan bahan maka susu harus terus diaduk. Tambahkan 1/4 sendok makan garam ke dalam susu dan aduk kembali, lalu biarkan susu hingga membentuk gumpalan seperti ini. Jika curd yang terbentuk sudah lumayan banyak, maka dilakukan pemisahan dengan bantuan saringan agar curd dan whey lebih mudah untuk terpisah. Curd ditekan-tekan agar whey lebih mudah untuk keluar. Selanjutnya pindahkan curd ke dalam batok kelapa yang telah dibersihkan untuk dicetak. Batok kelapa juga dapat digunakan untuk memisahkan curd dari whey. Daun pisang digunakan sebagai pengemas dibersihkan dahulu, lalu pindahkan Danke ke dalam daun pisang dan dilipat sebagai kemasan. Saya menggunakan kemasan tambahan yaitu kotak berbahan plastik yang transparan. Whey yang sudah dilipat dengan daun pisang lalu dimasukkan ke dalam kotak dan ditutup. Selanjutnya di bagian atas satu kemasan ditempeli label. Label kemasan yang saya buat menampilkan merek, komposisi, berat, tanggal kadaluarsa, nama usaha, dan ilustrasi gambar. Dari video berikut dapat dilihat bahwa tekstur Danke lembut, sedikit elastis, rasanya enak, dan sedikit asin, warnanya putih kekuningan, serta aromanya yang masih meninggalkan sedikit aroma susu. Bahan-bahan yang digunakan untuk mengolah Danke ada Danke, cabai 2 buah, 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, tomat, gula merah, minyak wijen, dan kecap manis. Langkah pertama adalah memotong-motong Danke hingga menjadi bagian yang lebih kecil. Danke digoreng di api kecil. Bahan-bahan yang disiapkan sebelumnya diblender dan dihaluskan. Tumis bumbu yang telah dihaluskan sebentar lalu masukkan Danke yang telah digoreng sebelumnya. Angkat
dan sajikan danke agar siap dinikmati. Dapat dilihat setelah ditumis tekstur danke masih lembut. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan danke adalah susu sapi segar, garam, dan getah pepaya atau enzim papain. Sementara alat-alat yang digunakan adalah panci, kompor, alat pengaduk kayu, tempurung batok kelapa, dan daun pisang. Susu digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan danke. Getah pepaya digunakan untuk menggumpalkan susu, serta garam. Selain untuk memperbaiki cita rasa, garam juga akan meningkatkan masa simpan, mempengaruhi rendemen, dan juga organoleptik danke. Untuk alat-alatnya, kompor digunakan untuk memanaskan susu, panci sebagai wadah untuk memanaskan susu, alat pengaduk kayu digunakan untuk mengaduk atau menghomogenkan antara susu, garam, dan getah pepaya. Batok kelapa selain digunakan untuk mencetak danke, digunakan juga untuk memisahkan curd dari whey. Dan yang terakhir, ada daun pisang digunakan sebagai alat kemasan dari danke. Susu yang saya panaskan semakin lama semakin menggumpal. Mekanisme penggumpalan diawali dengan gelatinisasi akibat adanya penambahan enzim dari getah pepaya yang dipengaruhi oleh prosesing seperti suhu pemanasan dan konsentrasi penggumpal yang akan menentukan kualitas produk akhir. Terjadi penggumpalan di mana terbentuk curd dan whey ketika ditambahkan getah pepaya. Getah pepaya mengandung enzim pemecah protein atau enzim proteolitik yang disebut papain. Papain mengandung daya proteolitik yang paling besar. Kasein menjadi tidak stabil akibat adanya aktivitas enzim papain yang digunakan untuk mengasamkan medium. Warna danke menjadi putih kekuningan, berbeda dengan warna susu sebelum diolah yang lebih putih. Lemak pada susu mengandung beta-karoten yang menyebabkan adanya warna kuning pada keju. Kadar lemak susu yang rendah mengakibatkan sedikitnya beta-karoten dalam susu yang berpengaruh terhadap pembentukan warna keju atau danke. Keju atau danke yang dibuat dari susu sapi asli tanpa pewarna akan mengakibatkan keju atau danke yang berwarna putih kekuningan. Danke yang saya buat memiliki rasa yang enak, gurih, tidak terlalu asin, dan juga masih memiliki rasa susu. Warnanya putih, sedikit kekuningan, dan masih memiliki aroma susu, serta teksturnya yang lembut dan sedikit elastis. Kualitas danke yang baik memiliki warna kekuningan, rasa sedap, tidak berbau, dan tekstur yang lembut. Warna danke dari susu sapi berwarna sedikit kekuningan. Faktor yang mempengaruhi warna dan pembentukan gumpalan pada danke adalah jumlah getah pepaya yang ditambahkan. Getah pepaya yang ditambahkan untuk menggumpalkan susu pada pembuatan danke memiliki batasan. Semakin banyak penggunaan getah pepaya, maka rasa danke akan semakin pahit dan semakin berwarna kekuningan. Oleh karena itu, penggunaan getah pepaya harus optimum agar dapat menggumpalkan protein dan juga menciptakan cita rasa yang baik. Semakin tinggi level curd papain, maka akan semakin memberikan rasa pahit pada danke. Suhu pemanasan juga mempengaruhi kadar lemak pada danke. Semakin tinggi suhu pemanasan, maka kadar lemak akan semakin menurun dan konsentrasi protein juga semakin menurun. Volume susu bahan baku pembuatan danke juga mempengaruhi kadar lemak pada danke. Karena waktu proses pembuatan akan mengalami hidrolisis atau oksidasi. Kasein menjadi tidak stabil pada pH 5,3 dan kasein akan mengendap pada pH 4,6. Diketahui bahwa pH whey sama dengan pH susu segar, di mana pH susu berkisar antara 6,6 sampai 6,7. Hal ini menunjukkan bahwa pH whey yang diperoleh dengan bahan penggumpal enzim papain memiliki pH yang hampir sama dengan susu segar. Berbeda halnya dengan pH whey yang diperoleh dari kasein yang digumpalkan dengan asam. pH whey yang sama dengan pH susu mengindikasikan aktivitas ion hidrogen yang rendah. Ion hidrogen dibebaskan dan dibutuhkan untuk perubahan asam piruvat menjadi asam laktat
dengan jalur Embden-Meyerhof panas. pH whey yang menjadi netral atau sama dengan pH susu diakibatkan oleh aktivitas ion hidrogen yang rendah, ditandai dengan nilai pH yang tinggi. Untuk rendemen dihitung dengan rumus berikut ini, di mana berat akhirnya adalah 165 gram dan berat awalnya adalah 1000 gram yang diambil dari berat susu sebelum diolah. Sehingga rendemen Danke menjadi 16,5%. Dalam video sebelumnya, saya juga menunjukkan cara mengolah Danke, yaitu ditumis dengan bahan-bahan yang sudah ditentukan. Danke biasanya disajikan dengan cara digoreng atau dipanggang. Cara penyajian ini merupakan cara penyajian yang paling sederhana yang sering ditemui untuk mempersiapkan Danke menjadi hidangan yang siap dinikmati. Ada pula yang dibakar, dipepes, dan cara penyajian lainnya. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, minyak wijen, dan kecap digunakan sebagai penambah cita rasa pada Danke. Saran yang bisa saya sampaikan adalah, dalam pembuatan produk, kita harus benar-benar memisahkan antara curd dan whey agar ketika Danke diolah atau dinikmati tidak mudah hancur. Sekian video praktikum saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.